Treng, enakin aja. Indonesia dipaksa memperbolehkan ekspor nikel mentah karena kalah gugatan di WTO. Loh kok bisa? Jadi Indonesia digugat oleh Uni Eropa yang nggak terima dengan kebijakan pemerintahan Pak Jokowi yang melarang ekspor nikel mentah. Ini sudah digugat sama Uni Eropa, gugat di WTO, tapi ini juga kita hadapi, ngapain kita takut? Barang-barang kita, nikel-nikel kita, mau kita ekspor, mau enggak kan suka-suka kita. Padahal niatnya Pak Jokowi, daripada kita ekspor nikel mentah yang harganya murah, mending kita olah dulu menjadi barang setengah jadi dan jadi. Seperti industri stainless steel, dan yang paling kekinian industri baterai. Inilah yang dikenal dengan istilah hilirisasi industri. Apalagi di sini Indonesia sebagai produsen nikel terbesar di dunia ya. Tapi ini yang diprotes oleh Uni Eropa ke WTO. Buat mereka, kalau semua diproduksi di Indonesia, terus mereka produksi apa dong? Dan ternyata ini bukan sengketa pertama Indonesia dengan Uni Eropa di WTO. Sebelumnya ada juga tentang sawit, di mana Indonesia menggugat Uni Eropa yang dianggap mendiskriminasi dan mempersulit produk kelapa sawit Indonesia di Eropa. Ini jadi ngingetin aku sama omongan Opung Luhut yang ini ya. Negara maju itu tidak mau negara berkembang itu jadi negara maju. Jadi kalau bukan dari kita sendiri membuat kita jadi negara maju, nggak akan jalan deh. Karena saya ngalamin bagaimana mereka mempersulit kita supaya kita bisa maju. Jadi misalnya gini, dia mau semua supaya hasil-hasil buminya itu diambil, diolah di tempat dia, nanti dijual kita. Jadi kita ini hanya tempat nampungnya doang. Banyak yang heran kenapa Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, tapi kalau aku sih nggak kaget ya, karena benernya ini udah kelihatan banget sejak 5 tahun yang lalu. Loh kok bisa? Ya gimana enggak? Pas lagi bersaing ketat di debat capres saja, Pak Jokowi bilangnya kayak gini. Tapi percayalah pada saya Pak Prabowo, bahwa rantai persahabatan kita, rantai persahabatan saya dan Pak Prabowo, yakinlah tidak akan pernah putus. Menurutku karena Pak Jokowi tahu betul karakter Pak Prabowo, yang bahkan dengan lapang dada 2 kali datang ke pelantikan beliau. Rekan dan sahabat baik saya, Bapak Prabowo Subianto. Dan tentu saja sahabat baik saya, Bapak Prabowo Subianto. Juga menurutku karena Pak Jokowi ingat betul sama jasa Pak Prabowo ke karir politiknya sih. Karena kalau bukan karena Pak Prabowo yang ngotot majuin beliau jadi gubernur DKI, mungkin nggak akan ada yang namanya Presiden Jokowi. Karena itu kita harus jadikan dia gubernur terbaik di dunia. Dan yang bikin aku salut, meskipun sebagai ketua umum partai besar dan pernah bersaing ketat sama Pak Jokowi, begitu jadi menteri, beliau selalu menghormati Pak Jokowi sebagai panglima tertinggi, nggak pernah ngambek dan nggak pernah ngenyek, dan itu benar-benar menunjukkan jiwa besar dan nasionalisme beliau ya. Siapa? Enggak, maaf, Pak. Makanya pas Pak Jokowi bilang gini, aku yakin kalau ini memang dari lubuk hatinya yang terdalam. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo.